Selamat malam, saya Putri Septina Simamora dengan NIM 11S211. Ini mempresentasikan hasil praktikum 10 saya. Yang pertama di sini untuk activity main XML step pertama, di sini saya sudah melampirkan code-nya. Kemudian di sini main activity KT step 1. Ini untuk praktikum 10. Nih untuk selanjutnya cari tahu kegunaan kode berikut yang dimana file database Firebase database sama dengan Firebase database .get intense itu sampai seterusnya, yang dimana kode ini adalah contoh implementasi Firebase real-time database di dalam aplikasi Android. Firebase real-time database adalah layanan database cloud yang memungkinkan pengembang untuk menyimpan dan sinkronisasi data secara real-time antara berbagai klien. Nah, kemudian pada kode tersebut juga Firebase real-time database digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam database. Yang pertama, objek Firebase database digunakan untuk mendapatkan instance dari Firebase database. Kemudian objek database reference digunakan untuk merujuk ke child node student pada Firebase database. Kemudian pada metode onCreate beberapa view diinisialisasi dengan menggunakan find view by ID, yang kemudian saat tombol button send diklik, data NIM, nama dan usia yang dimasukkan oleh pengguna diambil dari edit test dan disimpan ke dalam Firebase real-time database dengan menggunakan metode setValue pada objek database reference. Data tersebut disimpan pada child node, name, dan age pada node student di Firebase database. Kemudian ini adalah hasil run-nya, yang dimana saya memasukkan NIM, nama, dan umur saya. Kemudian apabila kita melihat Firebase-nya akan menampilkan seperti berikut ini. Apa yang kita send data di sini akan langsung terlihat pada Firebase real-time database-nya. Kemudian selanjutnya apabila kita membuat data yang berbeda seperti ini yang pertama saya membuat nama saya Putri Simamora dan yang kedua saya membuat nama Immanuel Syahan, maka di Firebase database juga akan berubah. Awalnya Putri Simamora, apabila kita mengganti menjadi Immanuel Syahan di Firebase real-time database akan terganti juga. Kemudian untuk retrieving real-time data from database, yang dimana di sini activity main XML step 2 sudah saya lampirkan. Main activity KT step 2. Selanjutnya kegunaan dari code ini reference get add value event listener ini yang dimana penggunaan listener pada Firebase real-time database di dalam aplikasi Android, dimana reference get adalah objek database reference yang merujuk ke child node student pada Firebase database. Kemudian metode add value event listener digunakan untuk menambahkan value event listener ke reference get. Ketika data pada reference get berubah, metode on data change pada value event listener akan dipanggil, yang dimana di dalam on data change data NIM, nama, dan usia yang diambil dari Firebase real-time database disimpan ke dalam variabel NIM, name, dan age. Kemudian nilai dari variabel tersebut digunakan untuk mengatur teks pada edit text dan text view. Nah, jika terjadi kesalahan saat membaca data dari Firebase real-time database, metode on cancel pada value event listener akan dipanggil. Pada kode tersebut metode on cancel belum diimplementasikan dan mengembalikan todo, yang berarti harus diimplementasikan di kemudian hari. Nih, apabila pertama saya memasukkan nama Immanuel, maka di bawah apabila kita send data maka akan menampilkan di bawahnya, di bawah send data data yang kita send. Apabila kita menggantinya mengganti datanya dan kemudian mengklik send data, maka yang di bawah juga akan terganti datanya. Selanjutnya untuk user registration up using Firebase, di sini user item XML sudah saya tampilkan, activity main XML step 3 sudah saya tampilkan. Kemudian selanjutnya activity add user XML juga sudah saya lampirkan. Di sini activity update user XML juga sudah saya lampirkan. Selanjutnya user KT untuk user KT-nya di sini juga sudah saya lampirkan. At user activity KT
Kemudian untuk yang add user activity ini merupakan implementasi Firebase real-time database di dalam aplikasi Android yang digunakan untuk menambahkan data pengguna ke dalam Firebase real-time database. Nah, di kode ini juga add user binding adalah objek yang diinisiasi dengan menggunakan activity add user binding yang digunakan untuk mengambil referensi ke komponen tampilan pada layout XML atau activity add user XML. DB adalah objek Firebase database yang digunakan untuk mendapatkan instance dari Firebase database, yang kemudian objek dbref digunakan untuk merujuk ke child node user pada Firebase database. Nah, kemudian method onCreate support action bar title digunakan untuk mengatur judul activity. Kemudian pada saat tombol add user diklik, method add user to database terpanggil. Nah, add user to database ini juga mengambil data nama, email, dan password dari edit text dan menyimpannya ke dalam variabel name, email, dan password. Kemudian variabel ID diisi dengan nilai acak yang dihasilkan oleh method push dari objek dbref, yang kemudian variabel user diisi dengan objek user yang dibuat dengan memasukkan nilai ID, name, email, dan password. Yang terakhir, data pengguna disimpan ke dalam Firebase real-time database dengan menggunakan metode setValue yang pada objek dbref, yang jika dioperasikan penulisan ke Firebase real-time database berhasil, pesan berhasil ditampilkan menggunakan toast. Jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan ditampilkan menggunakan toast. Nah, setelah itu activity kembali ke main activity menggunakan intent. Di sini juga udah saya lampirkan main activity untuk step 3A. Nah, jika kita run akan menghasilkan seperti ini. Apabila kita melihat ke Firebase database-nya, akan menampilkan nama, email, dan password-nya seperti ini. Ini yang pada bagian atas ini nama, email, kemudian password-nya. Kemudian untuk user adapter KT sudah saya tampilkan, yang dimana ini adalah adapter untuk recycle view. Adapter ini digunakan untuk menampilkan daftar pengguna pada antarmuka pengguna aplikasi Android. Dalam adapter ini terdapat 3 fungsi, yaitu onCreate view holder, onBand view holder, get item count. Nah, untuk main activity step 3B juga sudah saya lampirkan. Analisis kegunaan dari fungsi retrieve data from database, yang dimana ini adalah fungsi yang berfungsi untuk mengambil data dari database Firebase dan menampilkannya di dalam recycle view. Pada fungsi ini juga terdapat pengambilan referensi database dan daftar pengguna user list yang akan ditampilkan di recycle view. Nah, apabila kita melihat tampilan awalnya akan seperti ini, tetapi apabila kita menambahkannya, di sini ada button tambah dan kita mengetikkan data-datanya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini update user activity. Kemudian apabila kita mengupdate, ini adalah hasil awalnya. Apabila kita mengupdate emailnya, kita ubah emailnya di sini Immanuelsian20. Apabila kita mengupdate menjadi Immanuel, maka akan terganti menjadi immanuel@gmail.com saja. Ini untuk activity main XML step 6. Activity main XML step 6 di sini main activity step 6. Nah, untuk kegunaan dari 60 sampai 106 di sini fungsi show notification digunakan untuk menampilkan time picker menggunakan material time picker dari library material design. Kemudian jika pengguna mengklik tombol OK pada time picker, waktu yang dipilih akan diatur pada kalender. Setelah itu intent dibuat untuk memicu notification receiver pada waktu yang dipilih, dan pending intent dibuat dengan menggunakan intent tersebut. Alarm manager digunakan untuk mengatur alarm dengan memicu pending intent tersebut, dan toast akan ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa alarm telah diatur. Jika fungsi show notification digunakan untuk mengatur pengulangan pemicuan notification receiver pada waktu yang dipilih oleh pengguna. Di sini apabila kita mengubah waktu, nah, dan menetapkan waktunya, maka akan menampilkan notifikasi seperti ini. Selanjutnya untuk main activity step 3C sudah saya lampirkan. Nah, apabila tampilan awal akan tertampil seperti ini. Apabila kita menggeser ke kanan, ini akan tergeser dan akan terhapus dan menghasilkan seperti ini. Hanya tinggal satu data saja. Kemudian ini untuk menu delete all XML. Kemudian untuk main activity step 3D-nya hasilnya adalah seperti ini. Apabila kita klik tombol bottom delete ini,
maka akan menampilkan pemberitahuan delete all user. Apabila kita menekan tombol yes maka akan terhapus, tapi apabila cancel maka tidak akan terhapus. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.